إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang pertama Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa. Allah katakan demikian dengan diawali panggilan kepada orang-orang beriman. Kemudian Allah perintahkan untuk menjadikan iman itu sebagai awal dari sebuah ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Yang menarik adalah kemudian Allah tutup kalimat itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal mati kecuali dalam kondisi benar-benar telah berserah diri. Orang mukmin bertakwa menurut ayat ini bisa jadi terkadang mengakhiri hidupnya dalam kondisi belum berserah diri, sebagaimana berserah dirinya Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail alaihissalam ketika mereka berdua diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Watas lama mereka kemudian teraslama watallahu liljabin, meletakkan pelipisnya di batu dan kemudian siap untuk memenggal atau menggorok leher dari putranya. Itu bentuk berserah diri tanpa mencari-cari atau menduga-duga tentang perintah itu. Makanya Allah katakan perintahnya haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali totalitas dalam berserah diri dan tidak pernah menggugat tentang perintah apapun yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Wahai orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa mengucapkan qawlan sadidan, perkataan yang tepat, jujur, benar, tetapi juga tepat manfaat dan guna. Terkadang perkataan yang jujur dan benar juga tidak tepat. Maka Allah katakan perkataan sadidan itu melebihi daripada sadik. Artinya dia harus jujur, benar, tetapi juga tepat, guna dan bermanfaat. Apa yang terjadi kemudian? Yuslih lakum a'malakum. Jika engkau telah senantiasa berkata jujur, tepat, manfaat, maka yuslih lakum a'malakum, amalan-amalan kalian semuanya akan diperbagus oleh Allah, dibantu oleh Allah bahwa amalan kita menjadi bagus semuanya. Gak cuma itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Akibat lisan yang senantiasa terjaga, maka Allah perbaiki amalan kita dan kemudian Allah juga ampuni semua dosa-dosa kita. Kemudian juga Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri itu memperhatikan tentang apa yang telah dilakukannya untuk
masa depannya, yaitu di akhirat. Apa amalan-amalan yang sudah mereka lakukan selama hidup di dunia dalam rangka untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan yang lebih abadi akhirat. Hendaklah kita kemudian senantiasa memperhatikan amalan-amalan apa yang harus kita laksanakan, yang semuanya mendatangkan keridhaan Allah, sehingga dengan demikian kelak kita di akhirat menjadi orang-orang yang najah, yang sukses. Hadirin rahimakumullah, di dalam surah As-Syu'ara Allah berfirman ayat ke-88 dan ke-89, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaatnya sedikit pun harta maupun anak-anak. Hari di mana harta dan anak-anak yang kita miliki enggak ada manfaatnya, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, mereka yang telah datang kepada Allah. Man ata maknanya adalah fi'il madhi, berarti telah datang, telah bertemu dengan Allah, ya. Man atallaha biqalbin salim, hatinya memiliki hati yang salim. Semua harta dan anak-anak kita itu kelak tidak ada manfaatnya kecuali bagi siapa yang senantiasa memperhatikan jiwanya agar memiliki karakteristik qalbun salim. Pertanyaannya adalah, qalbun salim itu seperti apa? Agar kemudian anak-anak dan harta kita bermanfaat di akhirat kelak bagi kita semua. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau kemudian merangkum semua definisi qalbun salim dari seluruh ulama-ulama salaf dan menjadikan sesuatu rangkuman definisi yang sangat indah. Beliau mengatakan qalbun salim yakni ya qad salima, jadinya qad salima min kulli syahwat, hati yang selamat dari setiap syahwat. Yang mana sifat syahwat itu apa? Allati ya, tukhalif ma amarallahu wa nahyahu, hati yang selamat dari setiap syahwat, yang mana syahwat ini senantiasa menselisihi, menentang perintah maupun larangan Allah. Ciri khas qalbun salim yang harus dimiliki yang paling utama adalah hati yang selamat dari syahwat, yang mana syahwat ini senantiasa menyelisih, menentang perintah maupun larangan Allah. Jika kemudian kita memperhatikan ke belakang, apakah dalam kehidupan kita ini seringkali menentang perintah atau seringkali kemudian melanggar perintah, berarti ciri pertama qalbun salim itu tidak ada pada diri kita. Maka mulai detik ini kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Karena apa? Syahwat itu bisa menjadi salah satu alternatif bagi mereka. Ya, zaman sekarang tidak ada lagi orang yang menyembah patung. Zaman sekarang di Malang nggak ada ya. Tidak ada lagi yang menyembah pohon, tidak ada lagi yang menyembah sungai, tidak ada niscaya yang menyembah gunung, seterusnya, nggak ada. Tapi ada manusia yang kata Allah menyembah sesuatu yang sulit untuk dilihat. Kenapa? Sesuatu yang disembah itu adalah syahwatnya, sebagaimana Allah berfirman, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya? Tuhannya adalah hawa nafsunya. Kenapa hawa nafsu menjadi Tuhan? Syahwatnya menjadi Tuhan karena setiap kali manakala hawa nafsunya, syahwatnya itu bertemu dengan kepentingan Allah, kepentingan akhirat, maka disinilah dia diuji mana yang didahulukan. Contoh salat Jumat, imam mengumandangkan azan pertama, wadin mengumandangkan azan pertama, menunjukkan bahwa sebentar lagi sholat Jumat dimulai. Apakah kita berhenti dari seluruh kegiatan kita kemudian memenuhi seruan itu,
ataukah kita tetap melanjutkan pekerjaan kita? Disinilah kita diuji. Jika kemudian hari ini ternyata terhadap panggilan itu kita masih acuh tak acuh, cuek, tidak peduli, toh masih lama nanti ada adzan kedua dan seterusnya, niscaya kita sudah menuhankan syahwat. Kita tidak lagi menuhankan Allah. Maka disinilah manusia telah meletakkan syahwat sebagai sembahan. Harusnya kita punya ciri khas yang pertama, orang-orang yang senantiasa selamat dari segala syahwat. Yang kedua, karakteristik qalbun salim adalah qad salima min kulli subhat, yaitu selamat dari setiap yang subhat. Kalau yang dari syahwat, maka yang kedua, hati yang salim adalah hati yang selamat dari setiap sesuatu yang subhat, apakah itu amalan maupun malan, apakah itu amalan, perbuatan atau harta. Mereka senantiasa menjauhi yang subhat karena Rasul bersabda, innal halal bayin wal haram bayin wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal dan haram yang telah jelas itu ada urusan-urusan yang mutasyabihat, mayoritas manusia tidak tahu, tidak paham. Tapi apa kata Rasulullah? Famanittaqo fis subhat faqad istabra'u lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang dia takut, dia menjauhi yang subhat, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Waman waqa fis subhat waqa fil haram. Barang siapa yang dia nekat mengambil yang subhat tadi itu, yang enggak jelas hal haramnya, tetap nekat diambil, dia bisa terjerumus, terperosok ke dalam yang haram. Maka inilah kita diperintahkan, jangankan yang haram, yang subhat aja diperintahkan untuk meninggalkannya. Maka qalbun yang salim adalah qalbun yang selamat dari yang subhat. Tinggalkan yang subhat, jangan pernah ragu-ragu. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambil yang pasti-pasti yang tidak meragukan. Yang ketiga, hati yang salim adalah qad salima min ubudiyati ghairullahi azza wa jalla. Selamat dari penghambaan kepada selain Allah azza wa jalla. Hati yang berikutnya selamat dari menghambakan diri kepada selain Allah. Apa makna menghambakan diri kepada selain Allah? Sekali lagi kami sampaikan tadi bahwa zaman sekarang sulit untuk mencari orang yang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah gunung, sungai, laut dan seterusnya. Sulit. Tetapi masih ada orang yang menyembah harta, menyembah jabatan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kemudian dia bertemu antara kepentingan dunianya dengan kepentingan Allah, maka dia dahulukan kepentingan dunianya. Berarti dia telah menghambakan diri kepada dunianya. Na'udzubillah. Maka ini ciri khas hati yang salim tidak ada di dalam dirinya. Dan yang terakhir, hati yang salim adalah qad salima min tahkimi ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari mencari sumber hukum apa yang telah diberikan oleh Rasulullah. Selamat dari mencari sumber hukum selain apa yang telah diturunkan, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa segala sesuatu berkaitan dengan ibadah wal amal. Ya. Allah telah bersabda, berfirman, ya, ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang, tinggalkan. Simple. Segala hukum, sebab, musabab yang kemudian dia ambil daripada selain Rasulullah, niscaya hatinya tidak selamat. Kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat, dan bahkan hartanya dan anak-anaknya. Harta yang kita infakkan di jalan Allah untuk pembangunan, untuk
jalan, untuk masjid dan sebagainya, tidak ada manfaatnya jika si pembawa ini, orang yang bersedekah ini tidak memiliki hati yang salim. Anak-anak doanya tidak ada manfaatnya jika kemudian hatinya tidak punya hati yang selamat. Dan 4 karakteristik itu hendaklah kita milikinya. Maka dengan demikian kita selamat fid dunya wal akhir. Boleh jadi engkau membenci hal-hal sesuatu di dunia yang tampaknya menurut kamu tidak baik, itu baik bagimu. Apa kata Allah? Ya, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, tetapi sungguhnya itu baik bagimu. Boleh jadi kau mencintai sesuatu, tapi itu justru buruk bagimu. Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi mukmin yang senantiasa memiliki qalbun yang salim, yang tadi selamat dari 4 hal. Yang pertama, selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah dan larangan Allah. Yang kedua, selamat dari segala sesuatu yang subhat, yang tidak tampak, tidak jelas antara halal dan haramnya, dan kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Yang kita selamat dari penghambaan kepada selain Allah. Boleh jadi menghambakan kepada jabatan, menghambakan kepada harta, menghambakan kepada wanita dan lain sebagainya. Kita selamat dari itu semua. Dan yang 4 adalah selamat dari mencari segala sumber hukum yang bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, penggalan khutbah yang kedua, kami ingin menyampaikan satu hadis sebagai bentuk kepedulian kami semua terhadap apa yang terjadi di akhir zaman yang sedang kita lalui masa ini. Rasul ketika menjelang wafatnya pernah memberikan tausiah kepada para sahabat, sehingga kemudian sahabat itu saking hebatnya tausiah yang disampaikan, mau'idah hasanah itu seolah-olah itu adalah tausiah yang terakhir. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, inna hadza la mau'idatun muwaddi'in famada tahadu ilaina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah khutbahmu yang terakhir. Maka apa yang kau pesankan, tinggalkan untuk kami. Apa kata Rasul? Qad taraktukum bayda'u lailuha kannahari. Telah aku tinggalkan kepada kalian malam yang sangat terang benderang seterang siang hari, sehingga tidak ada sembunyi sedikit pun terhadap segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepada kalian. Aku tinggalkan kepada kalian semua perkara itu seperti malam bulan purnama yang terang benderang seterang siang hari, sehingga malam pun orang bisa melihat segala sesuatu dengan jelas bagaimana siang hari. Enggak ada yang tersembunyi, enggak ada yang sembunyi. Maka Rasul melanjutkan, ya, bahwa barang siapa, ya, yang kemudian dia berpaling dari itu, illa halik, pasti dia akan binasa. Maka Rasul mengatakan, faman ya'ish minkum fasayaru ikhtilafan katsiran. Barang siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya, kelak akan menemui banyak perselisihan, perbedaan pendapat. Perhatikan baik-baik. Akan menemui di akhir zaman banyaknya perselisihan, perbedaan pendapat di antara para ulama akhir zaman seperti zaman kita ini. Maka Rasul bersabda,
berpesan kepada kita, fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Wajib alaikum. Ketika itu terjadi banyak perselisihan, perbedaan pendapat di antara ulama, wajib bagi kalian yaitu berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku yang sudah ma'ruf dan sunnah 4 khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, 4 khalifahku. Penggantiku siapa dia? Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka berhenti sampai Ali. Kenapa? Setelah itu banyak perselisihan. Setelah era para khulafaur rasyidin, itulah sumber perselisihan. Maka detik ini ketika kita melihat perselisihan apapun itu, carilah segala sesuatu yang mendekati apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah dan 4 sahabat yang utama. Jangan cari yang lain, karena lebih selamat. Bolehkah kita mengambil yang lain? Silakan, tapi belum tentu selamat. Karena Rasul dan 4 para sahabat ini dipastikan dijamin masuk surga oleh Rasulullah, dan pasti benar pendapatnya. Para sahabat yang utama ini pasti benar pendapatnya. Kenapa? Khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Mereka adalah orang-orang al-mahdiyyin, mendapatkan petunjuk langsung dari Allah dan Rasulnya, dan saya tidak akan salah. Oleh karena itu, ketika ada perselisihan, silakan cari apakah di antara apa yang telah kita laksanakan itu mana yang mendekati dengan apa yang telah dijalankan oleh 4 khulafaur rasyidin. Niscaya kita selamat dari semua apa yang tidak jelas tadi perselisihan itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mendapat petunjuk dan menjadikan hati kita lebih condong kepada hidayah, kepada sunnah, kepada apa yang telah ditinggalkan oleh Rasul dan juga oleh para sahabat yang mulia. Mari kita berdoa memohon kepada Allah SWT agar diberikan keteguhan hati untuk menjalankan semua aktivitas ibadah maupun muamalah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka lisanan radiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhafu wa la narju ghairuka wa la na'budu syai'an siwaka waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatika wa la taqilna ila anfusina tarfat 'ain wa la qawlin dzalika ya ni'mal mujib. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.